Halo para pemirsa, Suyanto.id ketemu lagi dengan channel pendidikan Anda. Ini sebuah channel untuk berbagi pengetahuan dan belajar sepanjang hayat. Nah, kali ini apa yang akan kita bagikan kepada Anda semua, para mahasiswa, siswa, dan juga orang tua adalah bagaimana tentang pendidikan di Belgia, salah satu negara di Eropa yang kesohor dalam bidang pendidikan dan juga bidang teknologi yang lain. Nah, jangan lupa dukung kami, dukung Suyanto.id dengan cara klik subscribe supaya Suyanto.id bisa berada di halaman yang strategis untuk diklik para netizen yang ingin mencari konten alternatif dari konten-konten yang banyak sekali berseliweran di sekeliling kita. Isinya adalah tidak mendidik karena berbasis pornografi dan juga hedonistik di dalam cara kehidupannya. Nah, kita kali ini akan bersama narasumber istimewa, yaitu Mbak Sari Oktaviana. Nah, sedikit saja saya sampaikan kurikulum vitae-nya, sebab kalau disampaikan semua, kita nggak jadi ngomong-ngomong, terlalu banyak disampaikan. Ya. Jadi beliau ini adalah sangat aktif di dunia pendidikan, praktisi di sekolah-sekolah yang sangat-sangat memiliki keunikan, seperti pernah menjadi guru IPS dan sosiologi Sekolah Ciputra Surabaya. Ini juga sekolah baik gitu. Guru IPS SMP Tumbuh, kemudian kepala SMP Tumbuh Yogyakarta, misalnya pernah seperti menjadi posisi seperti itu. Peneliti dan trainer Pusat Studi Inklusi Sekolah Tumbuh Yogyakarta. Nah, pendidikannya yang beliau dapatkan S1-nya adalah Sosiologi Visual UGM, kemudian S2 Studi Agama dan Lintas Budaya, The Center for Religious and Cross-Cultural Studies di UGM. Nah, sekarang beliau adalah sedang melakukan program pendidikan doktor atau S3, sebentar lagi doktor beliau ini, di Fakultas Ilmu Sosial Catholic University Leuven di Belgia. Banyak buku yang ditulis kalau Anda tertarik, ini banyak sekali, buku IPS kelas 10 SMA, buku sejarah kelas 10, dan juga kontributor buku pengelolaan praktik dan sebagainya. Masih banyak lagi. Seperti yang saya katakan, kalau dibaca kita tidak akan jadi ngobrol. Nah, kita sapa dulu narasumber kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Sari. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bapak. Sehat, Bapak? Ya, alhamdulillah sejak kita ketemu di airport sehat. Alhamdulillah. Baik, Bapak. Ya, dan gimana Mbak, ini para netizen, para pemirsa Suyanto.id, ada yang usul supaya mendapatkan informasi mengenai seputar pendidikan di Belgia. Gimana Mbak? Tolong dikasih tahu, jenengan kan masih aktif dan sedang belajar S3 di sana. Mbak Sari. Baik, terima kasih, Bapak. Jadi ceritanya memang saya sekarang sedang studi di Belgia, tapi saya sebenarnya banyak waktunya malah di Indonesia Mhm, karena ya. beasiswa saya itu berbeda dengan beasiswa eh, teman-teman saya yang studi di Belgia. Jadi kalau banyak teman-teman itu yang beasiswanya dari LPDP, Pak. Iya, oke. Nah, kalau yang dari LPDP itu, biasanya mereka 4 tahun, bahkan kalau yang belum lulus ya extend, mereka harus kerja. Nah, mungkin, eee, kali ini saya ingin membagikan tentang studi dan pengalaman studi di Belgia, Pak, termasuk Oke. alternatif beasiswa. Karena sebenarnya beasiswa itu banyak yang bukan dari pemerintah kita. Ya, betul. Artinya Ya, kesempatan itu banyak, termasuk saya mungkin beasiswa saya dari FLIR. Nanti saya akan cerita ke pemirsa sekalian, sebenarnya oke. peluangnya bagaimana gitu. Oke, ya silakan Mbak. Kalau mau share PowerPoint sudah kita siapkan. Mudah-mudahan dengan PowerPoint bisa memudahkan para pemirsa untuk memahami bagaimana pendidikan di Belgia itu dijalankan dan dipraktekkan. Gimana Mbak? Sudah? Baik, siap Bapak. Saya akan share tentang PowerPoint, tentang Belgia. Jadi itu, mengapa saya pakai PowerPoint, biar memudahkan para pemirsa untuk, melihat, karena kan banyak sekali foto-foto yang ingin saya bagikan.
Tapi Oke, sambil menunggu saya buka PowerPoint saya Bapak ya. oke, ya. Ya. Masih Soalnya yang kalau tidak memakai gambar nanti kan visualnya kurang kuat begitu. oke. Ya. Ah, Sambil menunggu mungkin Bapak ada pertanyaan yang bisa saya. nah, sambil menunggu ya, Mbak. Belgia itu pendidikannya di perguruan tinggi misalkan saja, orang kan akan bertanya, bahasa pengantarnya apa? Gitu. Kalau jadi Belgia itu kan negara dengan 3 bahasa utama. Hmm. Kalau di saya daerah Flanders itu di KU Leuven bahasa pengantarnya adalah bahasa Belanda. Oh, wah. Ya, Jadi tetapi bahasa resminya apa saja? Belanda, Inggris, apalagi? Belanda, Prancis, Jerman, Wah, tetapi mereka sangat fluent in English. Nah, begitu. Kebetulan KU Leuven itu karena international university, jadi mereka menggunakan bilingual bukan hanya bahasa Belanda, mhm. tapi juga bahasa Inggris Nah, begitu. kalau seperti itu, mereka memberikan istilahnya itu yang sangat luar biasa. Itu kurikulum mereka itu terdiferensiasi itu berarti. Sehingga kalau ada mahasiswa pikirnya bahasa Inggris itu juga dilayani, Prancis juga dilayani. Begitukah? Atau perguruan tinggi memang memiliki apa ketentuan untuk mengikuti bahasa tertentu? Jadi memang mereka sudah offering tentang kuliah ini dipakai menggunakan bahasa pengantar Belanda. Berarti kalau saya nggak bisa bahasa Belanda, saya nggak akan ngambil. Nah, Oh, ada penanda ketika kita mau ngambil mata kuliah di pilihan universitinya. oh, Terus termasuk ini Pak training. Jadi misalnya training itu kebetulan kan di sana ada kayak konsorsium training dari berbagai university di daerah uh, Flanders. Nah, hmm, itu disebutkan bahasa pengantarnya adalah bahasa Belanda. Artinya di sini partisipan menyesuaikan. Kalau oke, saya bisa bahasa ya. Belanda, saya nggak akan ikut itu. Ya, jadi sejak awal kuncinya baik training, pendidikan atau apapun itu sudah dideklar. Ini Betul. akan dilaksanakan dengan bahasa Prancis misalkan saja. Sehingga yang ke situ itu memang secara alami sudah terseleksi menurut pilihan mereka. Betulkah begitu ya? Betul, Bapak. Betul, exactly. Termasuk kalau misalnya saya ingin karena kan bahasa lokal mereka kan Belanda, tempat saya tinggal di Leuven. Nah, itu kalau misalnya saya ingin menambah pengetahuan biar saya tuh nggak uh, biar saya tuh bisa engage dalam diskusi itu saya bisa ambil kursus gitu, Pak. Hmm. Kursus bahasa Belanda. Nah, gitu. Oke, jadi itulah bedanya mahasiswa di sana dan di sini kali. Mahasiswa di sini kalau menghadapi bahasa asing rasanya sudah agak give up gitu loh. Dan kalau kursus untuk menghadapi coursework-nya itu terlalu lama. Ya, oke lah. Ya, apalagi yang perlu disampaikan Mbak Sari? Silakan. Ini PowerPoint saya sudah Ya sudah, kelihatan, Pak. sudah kelihatan. Kalau bisa di slide show lebih gede kali. That's good. Eh, Ya, bisa ya, saya oke. mulai? Ya, boleh ya. Baik, Bismillah. Bapak, Ibu, dan pemirsa semuanya, mungkin saya akan berbagi melalui slide saya tentang studi di Belgia. Nah, Hmm. ini adalah benderanya Belgia. Mungkin kalau sudah terbiasa nonton sepak bola, mungkin teman-teman dan pemirsa sudah hafal ya, sudah Ya. recognize. Terus di sini ada petanya Belgia, Hmm. bahwa Belgia itu adalah salah satu negara di Eropa Barat yang berbatasan dengan Prancis, dengan Belanda, dengan Jerman, dan Luxembourg. Jadi kalau kita cari visa, biasanya kita bisa cari visa Schengen itu di Benelux. Ya, Benelux ya. Jadi Benelux. Jadi apa ya? Kalau teman-teman atau pemirsa mengunjungi Belanda bisa main ke Belgia karena mereka sudah kerjasama. Jadi untuk mendapatkan visa Benelux itu salah satu anggotanya saya bisa mengisu visa itu ya. Iya Pak. Iya. Oke. Baik. Nah, ini hal yang identik dengan Belgia. Coba.
Nah, yang pertama coklat, terus dan Jogja ada loh, Pak, Hmm. dan Oh, itu mirip sekali dengan coklat Belgia. Jadi saya wah, kadang nggak mau bawa coklat banyak-banyak karena ada di Jogja. ya, ya. Terus waffle, wah wafelnya Belgia itu memang enak. Saya belum menemukan resep bagaimana membuat waffle yang seenak orang Belgia. Enaknya apa? Karena banyak cheese-nya atau apa ya? Toppingnya banyak Pak, additional toppingnya. Terus Oke. kayaknya memang apa ya resepnya beda, jadi enak banget. Mungkin karena di sana saya pas musim dingin, musim gugur, jadi makan yang hangat itu kayaknya pas gitu. Oke. Terus apa kentang goreng. Saya nggak mau mengatakan ini French fries, tapi Belgian fries. Orang Belgia bisa tersinggung karena ini bukan French, but Oh. gitu. Eh, Terus Tintin, kalau kita suka Tintin, Tintin itu asalnya dari Belgia. mhm. Dan di sana ada museum Tintin. Oh, Tintin. Iya, Pak. Apa namanya itu? The Adventure of Tintin. Oh, oh, itu. Oh, iya, 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 iya. Oke. Iya. Terus Atomium. Nah, Atomium itu ada di Brussels. Terus Mannequin Peace. Mhm. Atau ini Mannequin Peace-nya saya cari fotonya yang pas pakai baju. Biasanya dia pakai Wah, harusnya memang nggak pakai baju deh. ya, biasanya dia nggak pakai baju sih, Pak. Dia occasional aja dia memakai baju seperti ini. Oke. Ya, oke. Terus Next. yang identik sama Belgia itu satu lagi adalah bir. Ada museum bir di Brussels. Oke. Oh, yang yang beratus-ratus tahun. Oh, kalau itu wine, ini beer. Ya, jadi kalau apa penyuka yang seperti ini itu kayak surganya kalau di Belgia Hmm. seperti itu. Jadi biasanya kalau orang Belgia oleh-olehnya coklat, nah selalu kayak gitu. Mhm. Nah, tadi saya sudah sampaikan sekilas bahwa Belgia itu bahasa utamanya salah satunya adalah Belanda karena mereka memang masyarakat multi bahasa. Hmm. Dan di sana apa sudah ada pembagian wilayah. Misalnya kalau Ya. Flanders itu kota-kotanya seperti Bruges, Ghent, Antwerp, Brussels, bukan Brussels, lalu Hasselt, Leuven itu adalah menggunakan bahasa Belanda. Hmm. Lalu Walun, Walun itu seperti Namur, Liège, nah seperti itu dia menggunakan bahasa Perancis. Nah, Nah, Mbak, menyelam, Mbak. Mohon maaf. Daerah-daerah tertentu, ini kan jenengan membagi. Ada daerah yang berbicara bahasa Prancis, ada yang apa itu, Flemish itu bahasa lokal dia ya. Flemish itu penyebutan untuk orang Flanders. Oh, untuk Flanders. Sudah, kemudian Jerman, bilingual. Artinya bahwa di daerah tertentu itu, misalnya berbahasa Jerman, nggak bisa diajak bicara yang lain ya. Orang-orang tua misalnya. Bisa tapi sangat terbatas. Misalnya saya pergi ke Walun gitu ya, saya automatically hanya menggunakan Prancis sama Inggris Loh, gitu. kalau siswa gimana? Siswa, anak-anak SD, SMP, SMA itu, misalkan saja mereka bilingual atau juga sekolah-sekolah itu sudah menggunakan bahasa-bahasa tertentu karena aspek historis misalnya. Kalau mengacu pada aspek historis ya sesuai dengan wilayah tadi Pak, mereka menggunakan bahasa kalau yang di Flanders ya menggunakan bahasa Belanda tetapi tetap bisa bahasa Inggris. Tapi di Walloon cenderung menggunakan bahasa Perancis tapi kemungkinan mereka bisa bahasa Inggris walaupun terbatas. Ya, karena pendidikan ya, saya kira kurikulumnya itu akan didesain supaya anak-anak fleksibel bisa berbicara bahasa apa saja kali ya. Mungkin nggak gitu di sana. Betul, betul. Terus ada satu bagian yang dekat dengan perbatasan Jerman, di sana memakai bahasa Jerman. Oke. Kalau Brussels itu perkecualian. Jadi Brussels itu memang ibu kotanya Belgia, tetapi mereka menggunakan bahasa Perancis dan bahasa Belanda. Jadi mungkin Brussels itu tempat ini ya Pak, melting pot-nya Belgia kali ya, sehingga Oh, oh. Iya, iya, iya. ada apa multi bahasa di sana. Dan menurut pengamatan Mbak Sari itu banyak imigran datang ke sana nggak? Betul, Apalagi setelah banyak. perang Rusia Ukraina itu barangkali banyak membanjir imigran ke sana.
Betul. Jadi sebelum perang Ukraina pun banyak sekali imigran yang ada di sana. Jadi Brussels itu memang benar-benar kota yang menurut saya multi etnik ya. Apakah penduduknya juga padat, Mbak, seperti dibandingkan Jakarta misalnya saja? Saya kira enggak. Metropolis banget kayak di Jakarta. Jadi kalau saya kurang suka ya, saya lebih suka di kota-kota kecil seperti Leuven yang tenang seperti itu. Ya, tapi dari sisi penduduk, rasio antara space dan penduduknya itu masih lumayan enggak? Misalnya kalau di Jakarta kita di mana-mana ketemu orang saja, begitu pula Jogja. Kalau di luar negeri, si Amerika yang saya lihat, itu jarang sekali orang berjalan berbondong-bondong di jalanan ya. Sepi jadinya. Gimana? Kalau di Brussels rame Pak, rame sekali. Oke, ya Ya, oke, bagus karena ya. dia juga ibu kota apa dari Uni Eropa, pusat dari Uni Eropa. Oh, oh, pusatnya Uni Eropa di Brussel ya. Ya, untuk Nah, jadi ini yang informasi yang penting bagi para calon mahasiswa ingin sekolah di Belgia. Tentu saja jangan memilih universitas yang ada di Brussel karena sangat hiruk pikuk dan dampaknya saya yakin housing pasti mahal. Biaya hidup betul, juga mahal. Mending di betul, kota-kota kecil yang ada di Belgia itu. Betul nggak keputusan betul begitu? Bapak, betul sekali housing mahal. Nah, di Belgia itu pemerintah dari daerah Flanders itu mengatur perkembangan pendidikan, penelitian, dan inovasi di Belgia. Nah, orang-orang Flanders disebut sebagai Flemish. Flemish. Oke. Baik, saya lanjutkan ya Pak. Ya, ya, Mbak. Ya. Ini kota-kota yang biasanya menjadi destinasi wisata. Kalau kita sekolah kan sekaligus kita juga jalan-jalan. Itu bonusnya kita. Ya, Bonusnya kita. ya, Yang ya. pertama ini adalah Brussels. Ini adalah apa Grand Palais yang ada di Brussels. Di situ ada banyak sekali gedung-gedung pun apa tua tapi bagusnya minta Iya. ampun. Arsiteknya kok mirip Prancis, Mbak? Saya amati ya itu. Yang Kurang lebih begitu, Pak. Brussel ini. Mereka sangat dekat dengan dalam tanda kutip apa masyarakat Prancis pada zaman dulu. Terus yang kedua ini kota pelabuhan itu Antwerp. Yang mana? Yang kanan itu, yang kanan atas. Iya Pak, yang ada gambar lautnya itu adalah kota pelabuhan. Ya dia gede pelabuhannya seperti di Rotterdam, Belanda. Ya. Banyak sekali diaspora Indonesia di Antwerp. Oh, di situ bekerja ya? Mereka bekerja, Hmm. bekerja awalnya sekolah lalu bekerja begitu. Oh ya ya, mungkin orang negara Belgia senang juga orang Indonesia bekerja di situ karena mungkin skillnya ada dan juga pengetahuan ada, kompetensi ada dan mungkin gajinya lebih murah kali. Kayaknya sama Pak gajinya Pak. Oh ya ya, mereka mempunyai standar Ya, yang mereka punya standar dan teman-teman saya yang diaspora Indonesia mereka sangat apa ya well knowledge tentang hak mereka. Jadi oke. mereka tidak dibayar rendah dari Oh, yang. oke, ya, that's Terus good. yang cantik yang ini Pak, ini yang kayak di apa Yang di kiri ini ya, bawah kiri. yang bawah kiri itu adalah Bruges. Hmm. Nah itu banyak sekali kanal-kanal yang apa yang bagus sekali. Iya. Dan Mbak, eh, apa Belgia itu apakah seperti yang Belanda ya, di mana daratannya lebih rendah dari lautan? Enggak juga ya? Enggak juga kayaknya, agak Ya, berbeda. Ya. oke. Lalu yang paling terakhir ini IPER. IPER itu adalah apa ya? Di sana pernah kayak terjadi foreground-nya untuk Perang Dunia Pertama. Jadi di sini ada Wah, apa Museum Perang Dunia Pertama. Museumnya bagus sekali. Kalau dulu saya pernah ngajar tentang ya. Perang Dunia Pertama sama murid-murid saya tuh bayangin perang yang model paritnya itu seperti apa dan itu ternyata ada di museumnya dan mereka setiap tahun punya peringatan apa Passchendaele untuk memperingati para pahlawan yang telah gugur pada Iya. Perang Dunia Pertama. Oh, wah. Itu peringatannya di IPER. Hmm. Jadi anak-anak sekolah itu datang ke situ paham ya, bagaimana kontribusi negaranya ketika Perang Dunia Pertama gitu. Sangat Diajarkan. paham, sangat paham, sangat Oke. paham. Ya. Dan pendekatannya bukan pendekatan indoktrinasi, tapi cenderung pendekatan kritis dalam belajar sejarah. Ya, Jadi, ya, ya. Ya bagus. ya, Mudah-mudahan tidak ada yang sejarah disembunyikan untuk
generasi mudanya. Karena ada negara tertentu mereka ketika Perang Dunia Kedua satu jahat di negara lain, tapi di negaranya dibilangnya biasa-biasa saja. Iya, ya kurang lebih seperti itu, betul Pak. Nah, Ya, ini studi mahasiswa Indonesia di Belgia. Ini beberapa universitas yang paling banyak anak Indonesianya, Pak. oke. Ya, dan universitas ini adalah top list di dunia, rankingnya sekitar kurang lebih 100-an. Oh ya, dibandingkan kita yang paling baik 500-an, Mbak. Nah, jadi ini adalah tempat-tempat studinya anak-anak Indonesia. Yang pertama KU Leuven tempat saya. Bukan karena saya sedang belajar di sana. Memang KU Leuven itu termasuk top university di dunia dan bahkan di Ya, Eropa Barat. tapi seperti namanya apa apa KU KU itu tadi Catholic University ya? Iya, Catholic University Leuven berdiri sejak tahun 1425. Wah, tua itu. Wah, lebih tua daripada universitas di Amerika. Tapi di Betul, Amerika juga sejarahnya universitas yang baik-baik itu berasal dari universitas-universitas yang didirikan gereja. Tapi gimana itu? Eh, sama, exactly Pak, sama. ya, Catholic University itu masih masih kentara sekali apa eh, kampus Katoliknya atau sudah umum saja, Sekarang sudah sekuler bahasa saya. sudah sekuler ya? Ya, Ya itulah. kampus ini sama dengan berdirinya kerajaan Majapahit, Pak. Oke. Wah, luar biasa. Ya, ya, ya. Oke. Ya, baguslah. Ya, Terus lanjut. University of Ghent. Jadi banyak sekali anak Indonesia yang studi di Ghent karena juga termasuk dari top list dari pilihan studi kalau mengambil beasiswa LPDP. Ya. Lalu University of Hasselt, ini dari kota kecil juga, tenang banget ini kalau di si Hasselt. Hmm. Lalu Universitas Antwerp, lalu di Frits Universitas Brussels, VUB kalau orang-orang sana Oh, mengatakan. Ini ini anak ini semuanya di antara ini ada nggak yang satu kota, Mbak? yang satu kota nggak ada. Ini Oke. beda kota, tapi karena Belgia kecil kan ini ya Pak, dan public transportation-nya bagus, jadi kemanapun itu berasa dekat. Misalnya kalau mau ke Brussels itu cuma 1 jam, buat kita dekat. Ya. Dan departure dari semua public transportation itu kan bisa diandalkan. Jamnya kan Iya, dan tepat. presisi, ya betul. Jadi enak kalau mau kemana-mana. Satu karena Ya, memang negaranya kecil, akses transportasi massalnya bagus. Jadi ya. apa ya, Dan pergi-pergi tuh kalau buat Indonesia yang terbiasa dengan Pak, negara yang luas gitu, berasa dekat kalau saya jadinya. ya, apalagi memang karena filosofinya public transportation seperti yang saya lihat di Amerika, Inggris, dan Perancis, itu kan filosofinya tidak nunggu penumpang. Dia adalah nunggu jam. Jamnya berangkat ya harus berangkat kan gitu ya. Betul, betul, exactly Pak. Jadi gampang diprediksi nggak kayak di sini. Saya mau naik TJ, aduh rasa-rasan sedikit ya Pak. Nah mau naik TJ itu nggak berani, takutnya molor dan lain-lain. Susah di. Oke, oke, Baik, saya lanjutkan ya Pak. Nah ini ya, beasiswa untuk studi di Belgia. Banyak sekali pemirsa. Jadi yang pertama adalah Flirwas. Itu adalah beasiswa yang saya dapatkan. Jadi Flirwas itu adalah lembaga negara bagian Flemish di Belgia yang terbentuk untuk menemukan jawaban inovatif dalam menangani tantangan lokal dan global agar berdampak positif bagi dunia. oke, Flirwas memiliki 2 tipe pendanaan, yaitu untuk pelatihan, scholarship for training, dan program beasiswa untuk jenjang S2, scholarship for master program, dan S3 di 31 negara, Indonesia termasuk. ya. Dan tahun ada, Pak. Mbak, yang Fliros itu dananya dari mana dia? Itu disupport oleh foundation, Ini kemudian swasta atau Belgia, pemerintah? Atau pemerintah? pemerintah, Pak. Oh ya, dari pemerintah. Jadi on budgetnya pemerintah. Ya oke, bagus. Lalu mastermind ini juga dari pemerintah, dari Kementerian Pendidikan dan Pelatihan Negara Flemish yang juga menawarkan beasiswa untuk mahasiswa berprestasi dari seluruh dunia untuk meneruskan program magister di Flanders dan Brussels. Jadi pilihannya harus belajar di university di daerah Flanders Oh ya, ya, dan ya. Brussels kalau mastermind.
Kalau free world biasanya di Flanders Ya, gitu. mungkin punya tujuan tertentu kali mereka. Mengapa Flanders dan Brussels itu? Karena mereka kan dari pemerintah Flanders, Pak. Oh, dari pemerintah Nah, daerahnya ya, jadi negara bagian. ya kurang lebih kayak gitu, Pak, dari negara bagiannya. Nah, lalu beasiswa yang lain Erasmus Mundus. Nah, ini banyak sekali anak Indonesia yang dapat beasiswa Erasmus Mundus. Hmm. Karena dia konsorsium dari berbagai dari Uni Eropa, maka yang dapat beasiswa Erasmus Mundus itu biasanya cuma 6 bulan. Jadi ada yang 6 bulan di Leuven, habis itu 6 bulan lagi di Spanyol, 6 bulan lagi ke Inggris. Jadi modelnya seperti itu. Jadi mereka akan lebih punya banyak pengalaman global. Oh, memang gitu ya, didesain begitu ya. Ya, skema beasiswa Erasmus Mundus memang seperti itu. Dan Oh, banyak anak Indonesia yang keterima atau mendapatkan beasiswa Erasmus Mundus. oh, jadi di sandwich dari berbagai universitas dari berbagai negara. Itu ya tujuannya. Betul, betul Pak. Lalu LPDP, seperti yang kita ketahui. S1 sekarang kan ada untuk program mahasiswa merdeka. Saya kurang tahu ya Pak, nama pastinya apa. Tapi saya lihat ada anak-anak S1 yang mereka 1 semester ada di Leuven, seperti itu. Lalu S2, S3 banyak sekali. Lalu beasiswa unggulan, dari teman-teman saya lihat juga ada yang dapat beasiswa unggulan dari Dikti untuk ambil S3 di Leuven. Lalu self funding, banyak sekali juga anak-anak Indonesia itu yang ngambil nggak dibiayai oleh beasiswa, tapi mereka membiayai sendiri. Bahkan ada yang bekerja, Pak, literally dia nggak dapat beasiswa funding dari orang tua, tapi memang dia mandiri banget kerja gitu di sana Ya, cukup. gampang ya. Kita dapat kerjaan di kampus atau di out of kampus itu? Out of kampus sih teman-teman, tapi memang mereka udah pengalaman hidup di luar negeri ya kalau Ya, bisa. ya, ya, ya. Ya, tentu. Itu kalau itu harus orang petarung itu. Kalau hanya hanya lembek itu saya kira nggak bisa itu. Dan ini SPP kisaran 900 euro ya. Itu per tahun atau per semester? Oh, per tahun. Tahun. Berarti 1 euro sekarang 20.000 Pak ya, Mbak? Enggak, Pak. Sekarang euro lagi turun. Jadi euro sekarang sekitar 15 ribuan. Dulu sekitar 17 ribuan. Lebih tinggi daripada dolar US. Sekarang euro lagi turun. Oke, wah sebetulnya nggak begitu mahal itu bagi orang kaya. Ya, Tapi Pak. tapi masalahnya kan housing dan meal untuk makanan Betul. kan menjadi masalah. Betul. Nah, nanti akan saya bagikan sedikit kira-kira gimana sih bertahannya. Karena anak-orang Indonesia itu orang-orang yang buat saya survivor. Iya ada, ya yang memang ke sana itu sudah pilihan alam. Mereka adalah yang kreatif, adaptif dan sebagainya saya kira. Inje. Nah, setelah beasiswa, nah ini musim dan cuaca rata-rata di Belgia. Nah, karena adaptasi kita kan banyak ya Pak kalau kita tinggal di Ya. luar kan, bukan adaptasi budaya, tapi juga adaptasi musim. Nah, yang jelas kalau Belgia itu negara dengan 4 musim. Kalau bulan Januari, Februari, Maret, Desember itu kita musim dingin. Ya. Tapi April ya. ya Tapi mulai. kalau saya suka yang gambar paling atas ini kanan ini Pak, itu kan banyak foliage itu fall ya, jadi berwarna-warni daunnya dan udaranya enak. Tapi kalau spring itu masalahnya kadang-kadang kita itu alergi terhadap polen. Jadi bubuk sari bunga yang sedang tumbuh. Sampai mengalami seperti itu nggak di sana? Saya kalau di sana biasanya pas musim gugur sama musim dingin. Tapi yang paling saya suka adalah musim gugur karena Ya, indah sekali. Kalau ya, musim panas itu teman-teman Indonesia pada mengeluh karena panasnya yang jelas di atas rata-rata panas di Indonesia. ya. Karena mataharinya lebih rendah Pak, Mas, Mbak di situ. Maaf. Dan kalaupun musim dingin dia nggak seperti di Amerika Pak, saljunya nggak tebal. Oh, ya, Nah, ya. jadi saljunya tipis-tipis seperti itu. Cuma ini kan kalau untuk turis mungkin turis dari negara tropis mungkin kerasa kayak menyenangkan gitu. Wah, senang foto zaman salju. Padahal bagi yang tinggal itu buat saya menderita. Saya iya, saya juga senang salju.
karena nggak pernah tahu kan. Ya, karena kan pasti licin sekali, Pak. Ya, Jalan harus hati-hati. Itu mhm, jalan. Teman-teman yang naik sepeda itu banyak yang jatuh kalau apa Mas musim salju. Terus mhm. musim salju itu kan kayaknya kalau untuk orang tropis itu kayak males banget mau aktivitas, pengennya tidur sama makan, sama nonton kayak gitu. Tapi Iya, hebatnya orang sana tuh mereka kan sudah hidup di apa ya musim yang seperti itu. Jadi apapun musimnya mereka tetap bekerja keras. Itu yang ya, saya dan Mbak, yang kalau saya amati ya, orang-orang yang kreatif, penuh inovasi itu ya memang dari negara-negara 4 musim. Karena apa? Mereka biasa berpikir untuk menghadapi alam. Kalau musim dingin itu, Mbak, saya dulu waktu di Amerika, mau tidur aja kan harus mikir. Besok temperaturnya berapa, pakai coat yang mana, pakai kaos tangan yang mana, sepatu yang mana. Kalau di kita kan nggak usah mikir. Sebelum betul tidur sebelum tidur nggak usah mikir besok OT-OT aja bisa hidup kita ini. betul. Nah, menarik Bapak. Nah, termasuk ini Pak, bagaimana kita menggunakan aplikasi ramalan cuaca. Kalau kita tinggal di negara 4 musim seperti ini, yang namanya ramalan cuaca itu sangat membantu dan itu menjadi daily apa ya? Ya, Daily habit kita untuk selalu ngecek hari ini ya, hujan apa enggak, hari ini suhunya berapa. Kalau kita hujan, jadi kita sudah well prepare dengan mantel, dengan payung. Terus kalau suhunya bagaimana, kita sudah siap coat apa yang seperti apa mantelnya sehingga kita nggak kedinginan. Jadi itu yang membuat saya akhirnya oke, orang-orang di sini karena mereka terbiasa dengan tantangan musim, iya, tantangan cuaca, mereka lebih well prepare. Nah, kalau kita kan musim hujan nggak ngecek ini nanti iya, di Tegalrejo hujan apa enggak, di Godian hujan apa enggak, termasuk kayak mohon maaf ya Pak, saya flashback tentang kayak kejadian beberapa apa apa di sekolah kayak di Jogja dulu itu kan ada anak yang kenter di sungai. Saya kadang gini mikirnya, apakah gurunya nggak ngecek ini musim hujan? Iya kan? hmm, Kan bisa dicek dulu di ramalan cuaca hujan akan turun jam berapa, ya kan? Kalau kita menggunakan hal seperti itu, kita itu bisa melakukan mitigasi bencana. Itu loh yang iya, saya kurang. Mungkin karena kita keenakan, Pak. iya betul. Betul. Gitu. Jadi dua musim itu memang lebih jelas ya, Hmm. tetapi membuat kita kadang terlena dengan alam. Ya, malas dampaknya. Betul. Nah, terus biaya hidup, Pak. Nah, sekarang biaya hidup studi di Belgia. Untuk apa saja? Untuk yang jelas untuk tempat tinggal. Kalau mahasiswa bisa sewa di asrama universitas. Saya dulu tinggal di asrama universitas, Pak. Jadi Hmm. lebih murah. Lalu Iya, sewa apartemen swasta, landlordnya swasta, sewa kamar kos, kos swasta, sewa studio. Jadi kalau asrama universitas itu ada dua macam, ada yang model kamar kayak saya, ada yang model studio. Yang studio itu yang kita punya private dapur, kita punya private kamar mandi, walaupun kecil sekali. Tapi kalau yang kot kamar itu kita sharing. Jadi kita iya, sharing kamar mandi, sharing kitchen. Ada plus minusnya sih memang di situ. Jadi iya. yang apa kita sharing kitchen kita itu belajar apa dari orang-orang lain culture-nya negara dari negara-negara lain cuma yang sharing kamar mandi itu yang nggak oke. Nah, iya, kadang-kadang kalau, waktunya, harus ke situ dipakai itu ya, wah luar biasa sengsara. Saya juga pernah begitu, di Amerika, di, student, dormitory. Jadi harus nahan-nahan ke belakang itu, luar biasa. Betul. Dan saya kira yang untuk studio itu juga mungkin untuk married student, Mbak, ya? Tidak Ada saja yang married single? student ada yang single juga. Oke, Mereka yang mungkin lebih memilih privasi ya Pak ya. hmm. Ya, tentu Terus saja mereka yang duitnya lebih banyak saya kira betul di Pak, situ. lebih mahal. Lumayan juga sih Pak. Satu Mhm. bedanya bisa 150 euro. Saya kan kalau apa di sana kan mikir-mikir kalau 150 euro kali berapa bulan itu kan wah kayaknya Ya, ya saya memilih yang kamar aja. Tapi walaupun di kamar sudah enak, sudah ada apa ya, biasanya memang wastafel. ya, memang ke luar negeri itu bagi orang yang duitnya pas-pasan seperti saya juga,
bawaannya kalkulator, Mbak. Kalau mau beli-beli itu harus dicek dulu rupiahnya berapa. Betul betul, Bapak. Kayak saya mau beli apa, serbuk jahe itu loh, Pak, jahe wangi itu kan di sini murah cuma 16 ribuan, setelah di sana lihat 5 euro. Wah, mikir nih mau beli. Ya, terus biaya hidup yang lain buat yang tidak tinggal di asrama universitas itu adalah listrik, air, internet, gas, dan sampah. Ya. Sampah itu wajib dipilah, jadi nggak kayak di sini yang longgar banget dan enak banget. Kalau nggak dipilah kita didenda. Jadi harus benar-benar hati-hati. Nah, yang menarik Pak, di sana itu kan kalau kita kos di apa swasta, itu Hmm. kan ada aturannya, nyalain gas kapan, nyalain listrik kapan untuk lampu. Itu yang membuat anak-anak yang kos di swasta itu mereka banyak menghabiskan waktunya belajar di library dan di universitas. Oke. Hmm. Karena ada aturan per jamnya, jadi mereka harus nggak boleh melebihi dari yang sudah ditentukan oleh landlord mereka. Wah, luar biasa ya. Itu mendidik disiplin bener itu. Betul, Jadi Pak. Betul. misalkan kita di rumah lapar membuat apa super mie misalkan saja. Tidak waktunya nyalakan gas bisa lapar itu. Dimakan super mie garingan saja. Betul. Makanya mereka kan benar-benar sudah mempersiapkan diri ya Pak ya. Jadi Ya. sandwich sudah siap, buah sudah siap, minuman sudah siap. Itu loh well prepare-nya itu loh Pak. Karena ada banyak sekali tantangan. Hmm, hmm. Begitu. Terus biaya masak, biaya makan. Biasanya yang paling murah ya kita masak sendiri itu sangat ekonomis dan beli di kantin universitas. Buat saya sih Hmm. masih mahal sih Pak. Saya tetap suka yang makan apa masak sendiri. Ya. Hmm. Terus apa biaya transportasi adalah langganan bis, metro, kereta api dan sewa sepeda. Kalau Ya. yang Metro itu anu ya, subway ya. subway. Oke. Terus biaya hiburan kalau yang misalnya apa apa ya terbiasa dengan hal seperti ini ya nonton musik seperti itu dan itu masih affordable Pak. Nah, Oke. kalau anak-anak Indonesia itu yang S2 itu biasanya mereka dapat beasiswa kurang lebih 900 euro. Mereka bisa nabung dan banyak nabungnya Oke. Oh, gitu. 900 ya, 900, Pak. 900 euro. Nah, untuk sewa kamar kalau dulu itu sekitar 350-an sampai 400 euro. Hmm. Berarti kan mereka punya sisa 500 euro, Pak. Nah, Kalau makan Mbak 150 euro cukup nggak 1 bulan? nggak cukup, Pak, kalau saya. Saya kan nggak begitu banyak makan daging ya. Jadi, Pak, saya nggak cukup. Saya sekitar ya 250 lah, Pak. Itu udah mepet budget. Ya, karena apa? Daging lebih murah daripada sayuran ya. Betul, betul, betul. Daging murah sekali. Tapi kita selalu memilih daging yang halal. Oh iya. Nah, Ya, oke. terus kalau kita ragu, Pak, di kantin universitas, misalnya kita ragu halal haramnya, kita bisa menggunakan makanan vegetarian. Itu jauh lebih Oke. aman. Ya, Mbak, ini tadi kan belum masuk list jenengan untuk biaya hidup. Gimana dengan asuransi kesehatan? Apakah Oh sudah iya, di-cover? mohon maaf, saya lupa asuransi kesehatan. Oke, Ya, ya. Mahal asuransi. nggak itu? Kalau standar sih kalau buat teman-teman di sana Oke. Ya, dan ya. dan apa ya terjamin sama seperti BPJS modelnya. Ya, ya. Alhamdulillah saya nggak pernah sakit selama di sana jadi Jangan. aman. Nah Tapi ini adalah base-nya yang di Belgia Pak. Nah, ya, di tapi swasta. rumah sakit di sana itu kan suasananya itu tidak rumah sakit seperti di hotel aja. Nggak ada bau anestesi, bau B komplek, bau karbol itu seperti di rumah Oh, sakit kita ini. betul Pak. Jadi kayak nggak berasa ada di rumah sakit dan aksesibel. Mereka bagaimana menata ruang itu menggunakan prinsip universal design. Hmm, Jadi yang untuk apa disabel, apa disabilitas itu apa ya aksesnya tuh ramah gitu loh kalau mau ke ya. gedungnya itu. Hmm. Jadi Ya, itu yang oke. menarik. Ya. Terus, nah ini PPI Belgia, Persatuan Pelajar Indonesia di Belgia itu ada di banyak tempat Wah, ya, sesuai kuat. namanya. Jadi kalau pemirsa mau studi di sana, gampang banget, jangan takut, jangan ragu, bisa kontak teman-teman yang ada di PPI Belgia, misalnya kayak PPI Brussels, PPI Leuven, PPI Hasselt, PPI Gent, Leeds, Antwerp, dan gimana kontak mereka? Kalau kesulitan bisa email ke KBRI
Indonesia yang ada di Brussels dan cari di sosmed. Karena mereka punya Instagram, mereka juga upload beberapa video di YouTube. Jadi gampang sekali. Nggak usah ragu, nggak usah takut kalau mau belajar di Belgia. Dan teman-teman di PP itu sangat menolong, sangat mendukung. Jadi kita jadi berasa nggak sendiri, dan jadi kayak keluarga. Walaupun dari Padang, dari Aceh, dari Nias, dari Maumere, itu kayak ya Ya. keluarga gitu. Wah, luar biasa ya. Saya menduga bahwa mahasiswa kita itu lebih suka sekolah di Belgia daripada di Prancis mungkin ya. Wah, itu saya kurang tahu itu, Pak. Kalau melihat ini loh, banyaknya organisasi kemahasiswaan kita itu, mungkin rasanya lebih murah di Belgia daripada di Prancis mungkin. Mungkin sama kalau enaknya ada PPI kan kita sering ketemuan, kita Iya. sering sharing tiap weekend dan makan makanan Indonesia. Itu yang penting. Bisa masak sendiri, bahan-bahannya ada ya di Banyak sana. sekali. Nanti saya sebutkan di mana sih kita bisa beli. Karena kan kadang kalau kita mau studi kan mikir nanti makanannya gimana ya, dapatnya gimana caranya. Ya, oke. Ini Pak, gimana belanja dan cari makanan Indonesia atau cari makanan Asia di Belgia? Yang jelas halal meat itu banyak, jadi nggak usah ragu. Oh, apakah di Belgia juga kehidupan beragama itu sangat dihargai karena dia kan sekuler ya negaranya itu, atau gimana, Mbak? Ya karena sekuler, jadi urusan agama adalah urusan individual dan privat. Jadi kalau kita sholat juga ada masjidnya di Leuven itu ada 2 masjid. Dan saya dengar juga akan ada masjid Indonesia di Brussels. Wah itu luar biasa. Dan kita sangat diberikan waktu untuk beribadah. Di kampus saya itu ada kayak ruang beribadah multi agama, multi keyakinan. Oke. Ya. Jadi saya bisa sholat di situ, tapi biasanya saya sholat di kantor. Oke. Nah, Mbak, meskipun negaranya sekuler, tapi kehidupan pribadi itu kadang-kadang kan tidak selalu inline dengan ideologi sekulerisme itu. Apakah ada orang-orang misalnya Belgia itu yang sampean lihat juga menjalankan praktek agama selain sekuler, misalkan Kristen, Katolik, Islam sekaligus? Banyak, banyak apapun keyakinan, banyak sekali keyakinan di sana dan baik-baik saja. Oke. Ya, oke. Lanjut, Mbak. Nah, jadi gimana cara kita belanja? Nah, di toko Asia, misalnya Chinese grocery, Indian grocery, terus Mediterranean grocery, terus toko online. Nanti kalau sudah di Belgia, teman-teman akan terkontak dengan PPI, tahu gimana cara belanja online-nya toko Indonesia gitu. Ya, ya. Terus toko Thailand, jadi kayak tempe, tahu, dan Ya. rempah-rempah itu banyak di toko Thailand. Dan anu, Mbak, gori, Mbak, nangka, jackfruit, ada di Kaleng apa? Ada Pak, ada. Untuk kare kan biasanya orang Thailand. Ya. Nah, Mbak, di negara-negara maju itu kan akan menggunakan artificial intelligence untuk layanan manusia. Di Belgia sudah dengar nggak restoran online pengantarnya bukan orang, sudah pakai drone misalkan? Pernah dengar? Belum. Oke. Ya, 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 oke. Terus atau kalau mau dapat harga yang lebih murah, pergi ke Belanda. Ya, karena kan dekat ya Pak ya. Bisa mau naik apapun bisa, dan murah sih public transportasinya. Kalau mau belanja kan banyak, pergi ke Belanda. Kalau kangen dengan Kalau pesan ke diaspora Indonesia itu artinya memang dia memiliki kegiatan seperti koperasi begitu, Mbak? Kalau koperasi enggak, tapi memang mereka itu kan kalau kita sudah di sana, kita udah tahu gitu, mereka itu kayak sharing infonya itu banyak gitu loh Pak. Jadi yang pengen nasi Padang, misalnya teman-teman di Leuven udah kontak, ayo siapa yang mau pesen nasi Padang hari Minggu mau diantar ke Leuven. Nah, biayanya 4 euro. Ya 1 porsi seperti itu. Siapa yang mau pesen tahu berontak. Tapi itu mungkin nggak kalau di Amerika terjadi bahwa keluarga tertentu menyediakan seperti catering itu, tapi dari situ dia bisa mendapatkan penghasilan
daripada bekerja di kampus atau di luar sana. Mungkin nggak begitu di sana? Kayaknya sih mungkin sih, tapi teman-teman saya lihat masih kayak apa, UMKM gitu loh Pak, yang kecil-kecilan atau buat sampingan Ya, gitu. ya, oke, Eee, ya. Terus kalau kangen martabak bisa pergi ke Belanda. Ya, Belgia, Belanda berapa menit? 30 menit bisa? Kurang lebih 1 jam, Oh, 1 jam. 2 jam, tapi kan itu dekat berasa Jogja ke Solo, Pak. Iya, dan pasti kalau Jogja Solo kan, belum tentu, tergantung macet tidaknya. Ya, tapi kalau naik KRL kan lebih presisi, Pak, 1 jam. Ya, 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 oke. Tuh, jadi gampang sekali. Terus yang paling menyenangkan tuh kalau, KBRI bikin acara. Wah, itu kita senang Ya, sekali, makan kesempatan makan Indonesia asli. dan gratis, Pak. Iya. Bisa makan kenyang, gratis, itu yang paling penting sih. Jadi motivasi, duh mohon maaf ini jadi buka, apa, rahasia. Jadi motivasi teman-teman dan saya ya Pak, datang ke acara Wah, itu adalah sama itu, semua student begitu, semangatnya kalau datang ke KBRI, makan itu. dan kita bawa plastik, kalau bisa kita bawa pulang. Iya, KBRI juga mengerti itu, saya kira Alhamdulillah. ya Ya, juga bagian dari diplomasi mereka. karena apa, masak makanan Indonesia itu butuh effort banyak, Ya, berasa banget kalau itu ada di luar negeri. Ya, ya, ribet makanan kita itu, ya, terlalu banyak sangat-sangat it's really time consuming itu ya. Jadi eee bumbu dan sebagainya itu lama. betul. Jadi banyak, ingredient, banyak step, itu yang bikin masakan Indonesia itu buat saya effort-nya banyak untuk, Ya, ya, apa, makan. Beda kalau kita, misalnya cukup makan dengan kentang goreng, kan goreng kentang aja selesai. Ya, 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 sandwich, udah ngasih sandwich, sayur aja, saus, selesai. Tapi iya. kalau mau bikin rendang, Gusti Allah, ya Allah. Tapi tapi saya dulu pengalaman di negara Amerika itu, makan sandwich itu, walaupun nutrisinya bagus, saya masih merasa belum makan kalau tidak makan nasi, Mbak. Pak, saya sehari sekali makan nasi kalau di sana. Kalau tidak makan nasi sama sekali berat buat saya. Ya, 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 tapi butuh waktu Bang. Saya lama-lama juga bisa, nggak makan nasi di Amerika bisa. Ya oke, Mbak. Nah, yang menarik Pak, biasanya masa-masa Indonesia itu kan mereka ngirit waktu, karena memang betul-betul tuntutan studinya itu kan tinggi. Kita Hmm, masaknya itu paling nggak setiap hari, kita bisa seminggu sekali, lalu kita simpan di freezer. ya, Kayak saya tuh masak seminggu sekali. Jadi semua saya sudah membuat masakan tiap weekend untuk 1 minggu. Jadi ketika saya hari kerja, saya sudah ready nih, tinggal manasin doang gitu. ya, Karena dan kita mhm, dan anu, Mbak, perlu disampaikan, harus dibagi-bagi, dipartisi sesuai dengan kebutuhan sesaat kan. Misalkan bikin rendang, masing-masing dibungkus 2 potong daging, di plastik, di freezer. betul betul. Jadi apa ya, tidak semudah hidup di Indonesia. Itulah saya bilang hidup di Indonesia tuh enak, kayak surga. Kita nggak perlu berpikir terlalu rumit untuk hari besok. Jadi Ya, itu yang apa saya rasakan ketika saya di sana dan saya yakin teman-teman ketika di sana awal-awal pasti culture shock. Tapi kita bisa karena kita harus adaptasi dan survive. ya, oke, ya, Baik. Terus nah ini yang jelas sepeda ya yang jadi transportasi massal. Terus jalan juga. Jadi kalau di sana Pak, saya otomatis rajin naik sepeda karena ya itu adanya. Kedua, otomatis saya rajin jalan kaki, nggak ya, semudah saya di sini yang pesen order apa ojol online. ya. Mbak, kalau sepeda bagaimana manajemennya? Misalkan kita naik sepeda ke suatu tempat yang nanti kita nggak balik ke tempat di mana sepeda diambil, itu sudah biasa ya, diletakkan di sembarang tempat aja. Kalau di sembarang tempat nanti sepeda kita hilang Pak, jadi ke tempat parkir. Oh, oh itu Ya, yang itu sepeda aman. sepeda milik kita ya. Kalau yang nyewa ya, kalau yang nyewa Kalau gimana? yang nyewa harus kita tetap kembalikan, soalnya nanti kalau nggak kembalikan kita kena denda. Dendanya sama seperti beli sepeda baru, fine.
Sama Ya, kalau ya. saya di sana, saya harus tahu betul aturan lalu lintasnya, Pak, biar saya nggak kena denda. Hmm. Jadi kan ada area jalan yang itu hanya untuk pejalan kaki, nggak boleh orang naik sepeda di situ. Kalau saya melanggar, saya kena denda ratusan euro. Itu sama saya beli sepeda baru, jadi saya harus tahu betul. Jadi memang saya jauh lebih hati-hati. Ya, kalau sama seperti kita ke Singapura kan kita harus hati-hati, nggak boleh buang sampah sembarangan. Bagusnya kita tertib ya Pak ya. Ya, 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 ya. Oke. Terus, nah yang foto ini anak belajar, ini adalah tempat apa ya Pak, gedung untuk mahasiswa belajar. Jadi universitas itu bagus banget Pak. Bukan Hmm. perpustakaan, tapi memang menyediakan satu gedung untuk belajar secara privat itu ada, lalu untuk belajar secara kelompokan itu ada, dan itu memang sangat membantu mahasiswa. Jadi mereka nggak perlu pergi ke cafe shop kalau mau diskusi, kalau mau belajar. Nah itu ada di situ. Dan di situ namanya gedung Agora di KU Leuven. Nah Oh, di situ Anggora. kalau kita capek belajar, ada kayak buat main game kayak apa tenis meja, lalu juga ada apa coffee machine-nya untuk apa minuman mesin dan snack-snack. Jadi enak sekali kalau saya suka belajar di situ. Termasuk tadi yang saya ceritakan anak kos yang jam waktu ngidupin lampunya sama gasnya terbatas, mereka banyak menghabiskan waktunya di apa pusat belajarnya di universitas seperti ini. Wah, luar biasa ya. Kalau di sini kita listrik hidup nggak digunakan aja biasa, dan di sana sangat terjadwal dan sangat terprogram. Nah, itu buka berapa jam? 24 jam nggak itu tempat belajar Enggak, itu? Pak, dari jam 8 pagi sampai malam, kurang lebih jam 10-an. Dan Ya, kita tuh antri loh, Pak. ya. Oh, kalau Ya, pulang jam 10 listrik sudah hidup ya di rumah ya. ya sudah boleh hidup. Jadi mereka tuh antri loh untuk sampai ke situ. Makanya saya selalu bilang ke anak-anak saya, kamu jangan tidur-tiduran. Orang sana tuh mau belajar aja antri ya. Untuk masuk belajar tuh antri. Jadi saya memang benar-benar melihat kompetisi dan motivasi belajar yang cukup bagus di Ya, sana. ya, makanya di sini ini platform-platform belajar yang berbayar itu tidak segera laku, Mbak. Karena apa filosofinya anak sini? Ya, wong gratis saja nggak pada belajar, apalagi suruh suruh bayar. Itu kan luar biasa itu parahnya. Ya, ya. Terus ini apa University Library yang di Kayu Leuven seperti ini dan aturannya memang ketat ya kalau kita di sana nggak boleh rame yang Hmm. jelas hanya bawa air putih dan benar-benar literally untuk baca dan saya lihat kalau perpustakaan di universitas ini sebenarnya sudah oke sih Pak. Mhm. Ya, ya, dan sekarang kan sudah digital library arahnya itu ya. Betul. Terus yang di sini adalah Botanical Garden. Bagusnya di sana tiap kota punya Botanical Garden. Oh, yang kanan bawah ya. Oh, yang kanan atas itu, Mbak. Khas. Iya. Oh, itu biasanya kan harusnya ada ciri khas kalau summer atau spring itu tulip mestinya banyak di situ, Mbak. Iya, tulip ada di sini di Leuven juga ada. Hmm. Terus yang paling bawah ini adalah Museum Afrikan. Itu bagus sekali African Museum yang ada di Belgia. Jadi benar-benar komplit kalau kita mau mencari tahu informasi tentang Afrika. Ya, jadi Mandela di penjara itu ada di situ ya. Uh, kayaknya enggak sih pas di situ. Tapi ada culture, sosial dan apa biodiversity-nya, Pak. Oke. Jadi mungkin ini sekilas. Terima kasih. Mungkin kalau Pak Yanto ada pertanyaan, Ya, bisa saya dan akan saya jawab. ya stop share dulu, Pak, supaya kita bisa ngobrol-ngobrol lagi. Dan inilah saudara-saudara para tamatan S1 ataupun para dosen yang ingin menjatuhkan pilihan sekolah di Eropa, Belgia adalah pilihan yang sangat baik karena menawarkan fleksibilitas dan juga customize, saya kira customize study. Nah, Mbak, ini pertanyaan terakhir. Apakah misalkan di universitas itu, jenengan apakah tahu bahwa wisuda itu merupakan hal penting dari sebuah universitas? Wisuda. Kalau di sini ini kan wisuda itu agamanya sudah luar biasa seperti harus dilaksanakan dan memang itu sebagai apa ritual yang mau tidak mau harus itu. Gimana, Pak? Tahu nggak?
Nah, kalau tentang graduation, di universitas saya juga ada graduation, termasuk di tadi beberapa universitas yang saya sebutkan. Tetapi memang interpretasinya yang berbeda. Jadi Iya, kalau di sini itu kan sesuatu yang wow. Ya di ya, sana wow, tapi bagaimana orang menselebrasi merayakannya itu berbeda. ya. Jadi simple, tidak apa ya Pak, seribet yang ada di sini. Nah, ini menarik Pak. Ini kalau saya bisa jadi buat riset antropologi. Ya, 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 Jadi bagus. mengapa dan bagaimana apa yang orang Indonesia itu perceiving memaknai tentang wisuda. Mengapa dari TK sampai universitas wisuda semua. Anak TK untuk main-mainan wisuda. Dan kalau di negara Amerika itu ya biasa saja. Sama, Dan, ya ya, betul. dan Biasa bahkan di Amerika itu misalkan saya pulangnya itu Februari, padahal belum selesai, sedang disertasi misalkan. Ada wisuda Desember, boleh kita ikut. Jadi belum lulus pun boleh ikut wisuda di sana itu. Jadi memang seperti event turis lah itu, seperti turisme aja. Sama Ya, satu lagi Pak, sambutan untuk ini loh Pak, profesor baru itu oh enggak ya, pidato pengukuhan kalau di sini. Ya, pengumuman profesor baru tuh di sana yang paling penting adalah what your idea yang membuat Anda jadi seorang profesor, hmm. bukan big party-nya. No, no party. Iya, 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 iya. Di sini juga begitu. Di sini universitas ternama kita juga sudah seperti itu. Bahkan nggak pakai. Begitu ada SK Prof ini SK kamu guru besar, kerja baik aja. Nggak ada pidato pengukuhan. Di tempat-tempat lain, kebanyakan mayoritas perguruan tinggi kita adalah masih pidato pengukuhan yang quote unquote agak ribet. Karena harus menyediakan makan dan sebagainya. Walaupun lama-lama makan dan sebagainya itu dikurangi, tapi ada juga orang yang ingin serve makanan ketika dia wisuda. Ya oke lah Mbak, saya kira ini informasi yang luar biasa, insya Allah bermanfaat. Mudah-mudahan ini termasuk bagian dari ibadah jenengan untuk Amin, amin. memberikan ya pemberdayaan, pencerahan kepada calon mahasiswa yang ingin sekolah di Belgia. Terima kasih atas kehadirannya Mbak. Lain kali kita ketemu lagi di suyanto.id. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak. Terima kasih Mbak.